Segaf dan guru-guru kita yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tetapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau semua. Teriring doa, mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, dan kita semua mendapatkan keberkahan dengan berkah beliau semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sedikit saja kita akan mengulas tentang sosok yang menjadi sebab berkumpulnya kita malam hari ini. Yang lebih, beliau Abah Muhammad Soleh bin Herman, atau yang lebih sering mungkin ada sebagian yang Mbah Soleh Jarwo, atau Mbah Soleh Leses, atau Mbah Soleh Al-Banjari. Satu sosok buat Al-Fakir kalau menyebut nama beliau. Beliau adalah sosok yang mengajarkan tentang cinta. Setuju? Beliau tidak lain, selalu kalau di dalam istilah Jawa itu, beliau juga termasuk salah satu pengamal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di dalam istilah Jawa itu kan mangan ramangan penting kumpul. Tapi nek beliau mboten dua nih. Kumpul ra kumpul penting mangan. Saya yakin mungkin hampir semua, khususnya yang bapak-bapak mungkin yang di sini pernah makan bareng sama beliau. Termasuk saya pribadi. Jadi beliau ini mengajarkan kita cinta, apalagi di akhir zaman seperti ini. Maka peganglah ajaran beliau. Beliau mengajarkan cinta dimanapun, selalu beliau tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Apalagi di akhir zaman ini, kita ini sedang diadu domba, kita diajarkan untuk membenci satu sama lain. Apalagi mohon maaf lahir dan batin, ada oknum-oknum yang mengajak kita kadang untuk membenci para habaib, para kiai-kiai sepuh. Dan sekarang sudah para habaib, para kiai sepuh, sekarang pondok pesantrennya, metode pendidikannya kita juga diajarkan untuk membencinya. Nah, beliau ini termasuk salah satu orang yang walaupun beliau bukan pendakwah di atas mimbar, tetapi beliau selalu mengajarkan tentang cinta. Maka tidak pernah keluar dari lisan beliau menghasut orang lain untuk membenci orang lain, tidak pernah. Al-Fakir selama kumpul sama beliau, kebetulan Al-Fakir ini lama mungkin, cuman kedekatan Al-Fakir sama beliau sejak kalau tidak salah sekitar tahun 95. Mungkin wonten sing dereng lahir barang nggih. Jadi 95 itu memang awal mula kedekatan Al-Fakir sama beliau, karena kebetulan kami punya almarhum Abah juga sama-sama orang Banjar, tetapi awal mula kedekatan kami sama beliau sejak tahun 95, ketika waktu itu guru kita semua Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf juga belum dikenal di halayak umum. Beliau termasuk penderek daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Dimanapun beliau selalu mengajarkan cinta. Maka tidak salah ketika mohon maaf lahir dan batin, ketika beliau meninggal kemarin, coba kita lihat betapa banyak orang yang datang. Mereka datang karena apa? Mereka datang karena hasil pendidikan daripada Mbah Soleh. Mereka selama hidupnya Mbah Soleh diajarkan tentang cinta, maka tanpa dikabari pun, begitu dengar kabar ketika Mbah Soleh tidak ada, mereka berbondong-bondong datang. Coba kita lihat dari mulai dalam ruangan ini, bahkan ketika jenazah beliau diangkat, disolatkan, dibacakan ya tahlil di masjid dan disolatkan, suasananya saya yakin mungkin sholat Jumat pun juga belum pernah masjid itu penuh seperti itu. Karena apa? Allah kalau sudah cinta sama hambanya, wahai malaikatku, ya Jibril, sampaikan kepada seluruh penjuru dunia, langit maupun bumi, aku cinta kepada fulan bin fulan, maka sampaikanlah kepada mereka, mereka harus cinta kepada fulan bin fulan. Maka kami yakin
Mbah Soleh termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita semua pun ini semua karena cinta. Al-Fakir teringat sabda Nabi Muhammad SAW, ini akhir zaman. Nggih, awake dhewe niku nek pertama mboten saged ngaji, terus dijak ngaji angel nggih. Sekaline mangkat ngaji bulet mawon nggih. Mungkin nek kultur ilmune boten asal tapi isine snack apal nggih. Insyaallah sami kali sing nyekel mic nek ngoten niku. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kun aliman." Jadilah orang alim. Orang alim, orang berilmu. Kalau kau tidak bisa jadi orang alim, au muta'aliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa jadi orang penuntut ilmu, au mustami'an, jadilah pendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang berilmu. Kalau ketiga ini kita tidak bisa jadi, maka yang keempat ini, sebagaimana tadi di awal kami sampaikan, beliau mungkin bukan pendakwah di atas mimbar, tapi beliau menjadi kaderisasi atau pengajak au muhibban, maka jadilah pecinta. Nah, beliau menerapkan seperti itu, ngajak kita untuk cinta kepada para habaib, ngajak kita cinta kepada para kiai, para masyayikh. Bahkan mohon maaf lahir dan batin, jarang kita temui orang-orang seperti beliau yang mana dicintai dari yang tua sampai bayi yang baru lahir. Semua suka sama beliau, cinta sama beliau. Sebagaimana Kanjeng Nabi diciptakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak aku diciptakan oleh Allah kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Beliau pun juga menerapkan seperti itu. Beliau berusaha di mana tempat beliau berada selalu menciptakan suasana rahmat, suasana damai, suasana kasih sayang. Ini apa nggih? Makanya ini, ayo ambil pelajaran. Jangan sampai sepeninggal beliau kita malah membuat nangis beliau di alam barzah sana. Tetapi ayo ajaran beliau satu persatu yang kita dapatkan dari beliau, ayo kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yakin beliau akan bahagia di alam barzah sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Apalagi di akhir zaman ini, nggih. Ayo jangan sampai ambil pelajaran dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Nggih, tiba-tiba hujan tanpa henti, akhirnya banjir bandang diikuti lumpur, dan tidak cuma lumpur, pohon-pohon yang besar pun juga ikut hanyut. Nah, beliau fungsinya di sini. Pohon itu tidak mungkin ikut hanyut oleh air atau longsor kalau akarnya kuat. Lah beliau menanamkan kecintaan, akar yang kuat dalam diri kita, kecintaan yang kuat kepada para habaib dan para kiai, kepada para ulama. Maka ini kalau akar ini kita siram terus, akhirnya tumbuh, maka insya Allah kita tidak akan terkena bala dan bencana, apalagi fitnah akhir zaman. Amin Allahumma. Maka simple. Ayo, kalau memang kita ngaku cinta kepada beliau Mbah Soleh, ayo jadikan pula suasana dimanapun kita berada suasana penuh rahmat, bukan suasana yang saling membenci, bukan suasana yang saling menjelekkan satu sama lain. Beliau kalau bisa, walaupun berat sebenarnya kalau kita mikir ini, bahkan saya pernah dengar langsung ada yang mengatakan seperti yang kita ketahui, Mbah Soleh ini kerja nopo mboten? Mbah Soleh itu tidak kerja, tetapi beliau rezekinya Masya Allah malah lebih banyak daripada kita yang kerja. Beliau setiap hari menjamu tamunya bukan cuma dengan snack, tetapi dengan makanan-makanan berat. Itu rezeki walaupun ada dari hambanya Allah, tetapi yang datangkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena beliau selalu mengajak orang untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi nasab ataupun dari sisi keilmuan para ulama ataupun para habaib. Maka Allah yang menjamin rezeki beliau. Setiap ada tamu dijamu terus oleh beliau Mbah Soleh. Niki ketoke gampang, tapi kira-kira awake dhewe nek bendinten nyuguhi tamu wonten sakit napa mboten? Gampang napa mboten? Amalane beliau niki hormati tamu, menyuguhi dengan hidangan-hidangan makanan. Bahkan hampir setiap hari rumah ini selalu dimasuki oleh zuriyahnya Nabi Muhammad, baik dari sisi nasab maupun sisi keilmuan, para habaib, para kiai, para asatid, hampir setiap hari. Maka kalau sudah seperti ini, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Allah mana lagi yang beliau dustakan? Tidak ada. Makanya beliau tenang, senang mawon. Nah pertanyaannya, kalau kemarin kita lihat beliau banyak para habaib, para kiai mendoakan beliau, niki ngapunten sangat nggih, ngapunten. Tapi kalau orang sakit biasanya nek diobati niku kan loro nggih. Berarti kan genah sakit niku nggih. Nah kalau ngapunten sangat, kalau mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan saya yang habis ini, berarti wonten sing salah kalih hatine awake dhewe. Niki secara fisik mungkin kita menghadiri tahlilan, kita mendoakan Mbah Soleh, tetapi sebenarnya awake dhewe niku ndongake awake dhewe. Mbah Soleh ini boten butuh doane awake dhewe, beliau pun enak. Soalnya napa, kalau wingi mawon Masya Allah yang nyolatkan beliau, yang baca zikir tahlil buat beliau, para habaib, para kiai, para alim ulama, tidak terhitung. Nah pertanyaannya, kira-kira awake dhewe mengke nek ditimbali kali Gusti Allah saged ngoten napa mboten? Halo. Halo. Awake dhewe mengke saged ngoten napa mboten? Ora do meneng kabeh wedi to. Aku lho dhewe nggih wedi soalé. Niki nek sing hadir sedherek camat kabeh nggih. Nggih. Calon? Ati. Calon? Ati. Menapa pun siap? Dereng. Jenengan jawab dereng nggih siap, mboten siap nggih kedah. Nek Gusti Allah pun nimbali nggih. Kados lagune Ustaz Dery Sulaiman nggih, kangge penutup mawon. Ketoke lagune simpel tapi niki nusuk tenan. Orang kaya mati, orang miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing silo, sing selonjor. Ada mbok sing selonjor saiki silo mati-mati. Nah pertanyaannya, awak dewi sakit kados Mbah Soleh napa mboten? Nggih. Maka mudah-mudahan hidupnya Mbah Soleh bisa memotivasi kita, bisa menginspirasi kita. Apapun yang beliau kerjakan mudah-mudahan bisa kita contoh. Beliau sudah bahagia di alam barzah sana, sebagaimana rasa cinta yang selalu beliau ajarkan kepada kita semua. Saya yakin beliau saat ini sudah disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu cinta, cinta, cinta. Tidak pernah terucap dari lisan beliau menjelekkan orang, tidak pernah. Selama Al-Fakir kumpul sama beliau dari tahun 95 sampai 2005, 25 berarti 30 tahun. Itu yang saya ingat, yang tidak saya ingat tidak tahu. Makanya ayo, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dengan mengenang almarhum Mbah Soleh bisa menjadikan kita hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah atau memotivasi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti, ayo jadikan suasana dimanapun kita berada suasana rahmat, suasana penuh kasih sayang, suasana cinta dan damai, sehingga dijadikan oleh Allah khususnya keluarga kita yang kemarin sudah sakinah mawaddah warahmah, insya Allah tambah sakinah mawaddah warahmah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau Mbah Soleh, mudah-mudahan beliau sudah bahagia di alam barzah sana. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa beliau. Allah
terima semua amal ibadah beliau. Allah lapangkan di dalam kuburnya, Allah lindungi beliau daripada siksa kubur, dan mudah-mudahan beliau meninggalnya termasuk dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di sebaik-baik tempat di sisinya Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Apa maksud? Ini bahaskan di Anda selalu melakukan ibadah untuk hati ini. Itu di kali ini mau ditutup oleh ini. Oke. Ada santri-santri ini semua orang yang nutup malah. Walaupun saja oleh bahasa ya, kalau ini betul buron, ini cuma betul buron. Jadi di memang pengen betul buron. Sebab apa? Sebab pulau betul sakit. Pengen apa? Jadi punya bahasa lain itu mari pulau itu ancam kali. Nabi Musa kali Nabi Harun. Kalau kadang-kadang ditutup tempe oleh bahasa lain. Nabi Musa kali Nabi Harun itu piye cara-caranya tingkatannya. Sing nanggung saya itu sinten. Padahal Nabi Musa itu mengaku temui lesannya itu buatan fasih atau si Nabi Harun semua yang pintar itu mana Nabi Harun. Ojo terus kowe pikirannya kuwi lesanmu kudu fasih, kudu pintar ngomong, kudu betul asal ibu pulau apa namanya itu didikan masalah yang tadi untuk pulau ojo pikiran bab masalah pintar ngomong. Ini itu walhasil yang begini ini. Nah bicara ke bahasa ini sedaya mawon itu nggak dari kenangan tersendiri. Si A, si B, si C itu subhanallah. Ini kajian Nabi ini. Kajian Nabi itu sahabatnya itu 124.000 sahabat. Niku hampir semuanya itu merasa apa kali kajian Nabi. Nggak ada yang memori kenangan spesial kali kajian Nabi. Sing kenangan niki memori niki masing-masing sahabat itu beda. Kan mboten saged kados sing ngaten iki diucapke napa dituliske. Sebab napa niki itu rasa. Ngoten. Namanya rasa niki si A kali si B iki beda. Bisa nih kalian bahasa ini. Sedaya mawon niki putra-putrane niki murid-murid santri bahasa ini si A si B si C itu sama. Nah ini kone interaksi kalian bahasa ini gitu terlalu nggak ada kenangan memori semua pun pikiran karek rasa itu sih benten-benten. Berhasil sekali lawan itu mungkin berujung bisa setelah nama ulama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Benar kita tujuh saja sebelum tahu. Napa niki berujung bahasa itu rahmatan lil alamin. Cinta nih rahmatan lil alamin di kajian Nabi ulama arsalnaka kami kajian Nabi Muhammad itu dia. Artinya apa? Merujukin bahasa lain nggih sami. Cobi jenengan kali teng sedaya mawon ucapane gerak-gerik bahasa lain itu piye carane tiyang niku digiring teng ngene Kanjeng Nabi. Rahmat ini kajian Nabi. Sedaya mawon digerak teng ngene. Berarti Nabi kone Kanjeng Nabi dahulu itu pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Sedaya wong tiyang niku kengken dados tiyang sing alim. Nah saged nggih muta'alim sing ngaji. Nah mboten saged mustami'an sing ngrungokke. Nah mboten saged muhibban. Nek nambah saleh niku mboten. Nek ngapunten, kok benten kali iso dadi. Nambah saleh niku napa? Niki mboten sekawan niki. Nek napa dados tiyang piye carane nggih dadi niku kabeh.
wujud kabeh. Sing alim piye carane dadi alim tenanan. Mungkin terus kuat alim. Sing muta'alim niku piye carane gedhe akare niku kenceng. Jeneng mustami'an niki piye carane sedaya man sekawan niki digeret kali basoleh dikuatke dengan niku kabeh niku dikencake dengan niku kabeh. Nah, kulo sing asil. Makanya ini benten nggih sedaya man seluas-luas mesti rasane benten ada di kali basoleh, inspirasi kali basoleh. Kulo kados ngoten. Sing kulo napa rasake niku ngoten niku basoleh. Makanya piyambake niku saking bejat nganti rahane. Saking tiang bejat, tiang sing alim nggih. Cilik enom gede. Enten napa niku sedaya mawon kabeh ini kok rahmatul alam iki. Keren kabeh. Saya kula rasane ngoten. Dados nggih. Pripun niki talenta sing boten saged nggih. Makanya kula kadang-kadang kalau sedaya ngalune dhewe niku ya sinten terus. Sing gantos kita soleh ini. Ya kula nyuwun yo. Ora terus tengah hati kadang-kadang ngoten iki, ya kula nyuwun yo. Martantine niku sinten? Sing saged napa niku sedaya mawon tiyang ame kang macem golongan mata derajat iki saged diayomi kabeh. Diayomi kabeh, diayomi napa niku? Digirat dengan rahmat kanjeng. Girat kan ngene tresno kanjeng. Cinta niku. Makanya benar ya sudah sedang dan begini kuih. Niki biar awal dulu saya mau niki kita awal dulu betul. Sakit nabu moten awal dulu niki si pertama niki dihormati. Tahu kau basoleh atau si niki nah mungkin tak insyaallah minimal niki Quran bersabun ma'alikum. Minimal ini kalian kiri nih awal diri niki kalian keluarkan yang ada. Pak insyaallah sedaya mau disenangi janji nanti kami kerja kalian aja nanti disenangi gitu kumpul wali masuk. Pak insyaallah sedaya mau dipaling insyaallah sudah khatim. Amin. Setelah saya makan bapak Pak insyaallah amalan kita sekaligus Allah malam ini saya diangkat derajat itu sebagai Gusti Allah dan kubur ini atas sembilan. Pak insyaallah sedaya namun santri-santri ini sakit napa niku motivasi sakit napa niku ngocok lampahe masalah supaya sedaya nyawa niku betul kesukaan dari masalah nanti saya mau masalah. Pak insyaallah sedaya motivasi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gafir, ini saya pertama kali untuk berkarya. Pertama kali saya bicara di depan ini untuk menceritakan gimana Mbah Soleh selalu menghargai sekecil apapun di dalam majelis. Kalau kalian pulau saja, biasanya sering saja semua yang ada di majelis ini dibawa pulang. Apapun dibawa pulang, entah makanan, entah roti, dibawa pulang, dihabiskan, harus tanggung jawab, habiskan. Kenapa? Karena di dalam majelis itu berkahnya luar biasa. Sekecil apapun Mbah Soleh itu membawa pulang, bahkan di tempatnya Habib Syekh yang biasanya dapat roti satu-satu dibawa pulang, meskipun Mbah Soleh nggak makan di sana, dibawa pulang dimakan di rumah. Sebegitu berharganya, menghargainya apa yang ada di dalam majelis tersebut. Nah, majelis itu dikatakan Mbah Soleh cerita itu taman-taman surga. Siapapun yang datang ke sini dan pulang itu Mbah Soleh saja itu sudah digondeli, dikancani kalih malaikat Gusti Allah. Jadi jenengan berangkat dari rumah pulang ke rumah itu pun diantar sama malaikatnya Gusti Allah. Cuma kita nggak tahu.
Kalau jenengan ngertos niku pun diantar. Kalau misalkan kita salah satu misalkan ya kita ternyata maksud saja meninggal saat perjalanan atau saat pulang di dalam majelis, pasti husnul khotimah. Karena kita datang di majelisnya yang mengingat Rasulullah dan Allah. Itu dari segi makanan, kita harus tanggung jawab, jangan harus tanggung jawab makanan itu dihabiskan atau dibawa pulang, apapun itu. Nah, di dalam majelis Mbak Soleh akan sering cerita. Setelah selesai majelis ini, orang-orang yang sering tamu mencari berkahnya itu nanti kita lihat pas selesai. Pernah saya ketemu sama Mbak Soleh. Dia itu orang pintar. Loh, kenapa enggak? Dia enggak disuruh, tapi mau bersihkan semuanya. Bersihkan barang yang udah dipakai apa aqua atau yang mau dibersihkan, dibawa pulang, dibersihkan, dikumpulkan di belakang. Dia pintar dia. Enggak kayak kamu ya. Harus disuruh dulu baru mau jalan. Gitu. Nah, jenengan buka niku salah satunya ada makanan mall. Itu salah satu makanan kesukaannya Mbak Soleh. Saya berharap jenengan pasti di sini semua kangen, semua rindu sama Mbak Soleh. Sampai seperti bola, rindu, merasa kehilangan tinggal Mbak Soleh. Makanan itu salah satu kesukaannya Mbak Soleh. Jadi semoga ya jenengan-jenengan yang rindu sama Mbak Soleh bisa ketemu dalam mimpi dengan lewat makanan-makanan yang beliau suka. Selagi di sini ya. Mbak Soleh ya yang pernah di kenapa orang-orang di dalam majelis itu kalau Mbak Soleh bilang habis gak, jenengan harus tanggung jawab habis gak. Karena ketika makanan-makanan di dalam majelis itu tumbuh di dalam daging kita, itu adalah keberkahan, barokah yang tumbuh di dalam hati, tumbuh yang dalam di daging kita. Itu setan-setan itu sangat benci. Kenapa sangat benci sama orang-orang yang bermajelis? Ya karena itu makanan-makanan yang di dalamnya itu. Makanan-makanan itu kalau bisa tumbuh di dalam diri kita menjadi daging, namanya barokah itu tumbuh. Dan barokah itu susah hilang. Makanya kalau orang-orang itu dibenci sama setan-setan yang bermajelis. Maksudnya setan yang benci sama orang-orang bermajelis itu karena keberkahannya yang ada di dalam majelis tersebut. Sama makan-makanannya itu. Makanya Mbak Soleh selalu bilang habis kan. Pernah kalau masih kenyang, Mbak Soleh selalu habiskan. Habis kan, kamu harus tanggung jawab. Habis kan, gitu. Dihabiskan. Itu Mbak Soleh. Dan salah satu amalannya Mbak Soleh, ada orang yang ketika jenengan pasti pernah dengar kenapa doanya, bismillahnya, al-fatihahnya orang ulama, orang alim sama orang biasa itu berbeda, padahal sama-sama al-fatihah. Kok bisa berbeda? Berbobotnya berbeda. Ketika dan itu saya merasakan sama Mbak Soleh. Ketika pas berdua gitu, kadang-kadang Mbak Soleh itu salawatnya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Soleh sering selawat seperti itu. Dan
saya pernah nyoba beberapa kali, sering saya sholat gitu. Tapi beda rasanya ketika pulang dengar sholawatnya dari Mbah Soleh sendiri. Bobotnya itu luar biasa berat. Gak tahu. Tapi rasa hati ketika Mbah Soleh melantunkan sholawat dari tuturnya sendiri, rasanya berat banget bobotnya. Itu kesehariannya Mbah Soleh. Dan seperti Ustaz Juli bilang, oh kenapa Mbah Soleh gak kerja tapi banyak rezekinya, dimana bisa nyuguhin orang datang tuh makanan, pasti makanan ada makanan berat, sana ini uangnya ada terus. Amalannya Mbah Soleh itu tekno, enek entek no, tekno, dapat dihabiskan untuk menjamu para habaib, para kiai dan semuanya yang datang ke nama Mbah Soleh. Di majelis aman Mbah Soleh entek no, ada dihabiskan. Tapi setelah dihabiskan mah ada lagi lebih banyak lagi, dihabiskan lagi, entek habiskan lagi. Nah, kalau kita amalan Mbah Soleh, cuma kalau kita kan nggak bisa, sama seperti yang bicara, belum bisa. Terkadang dalam majelis ya kita bisa bantunya dengan, yang bisa bantu dengan uang, ya bisa bantu dengan uang, ada yang bisa bantu dengan tenaga, yang bisa bantu dengan tenaga, ada yang bisa bantu dengan doa, ya dengan doa. Itu yang saya alami sama Mbah Soleh. Dan satu yang sangat saya, yang merubah diri saya tentang Mbah Soleh itu ada suatu ketika pas zaman Covid itu bersama Habib tamunya banyak Habib dan di situ ada Mbah Soleh dan Habib yang lainnya. Nah, saya ngantarkan minuman untuk Mbah Soleh sama Habib, dan ternyata jatuh depan Mbah Soleh. Mbah Soleh nggak mau, malah alhamdulillah rezekiku banyak. Kok bisa gitu? Tapi dari perkataan Mbah Soleh itu menyadarkan diri saya, ternyata nggak selamanya musibah itu musibah. Mungkin saja musibah itu memberi kita dampak yang lebih baik untuk kedepannya. Karena saya belum bisa menerima dulu, saya menceritakan mungkin ini cerita saya pribadi. Dulu saya pernah kecelakaan dan patah tulang kaki, patah, dan operasi udah berkali-kali, 6 kali. Tapi saya nggak bisa menerima, belum ridho, belum ikhlas. Kok bisa begitu? Saya udah berobat ke sana kemari, udah berkali-kali berobat, tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ridho. Tapi dulu sebelum saya kecelakaan itu saya nggak ngaji, nggak sholat cuma Jumatan tok, nggak bisa ngaji. Tapi setelah kecelakaan itu malah bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat. Dari Mbah Soleh yang bilang musibah tadi, saya jatuh kan nggak sengaja jatuh minumannya. Mbah Soleh bilang alhamdulillah rezekiku banyak. Dari situ selesai. Ternyata nggak selamanya musibah itu musibah. Dulu saya patah kaki, kalau nggak ngalamin patah kaki, nggak ngalamin kecelakaan, saya nggak mungkin bisa duduk di sini, nggak mungkin saya bisa kenal sama habaib, nggak mungkin saya kenal sama orang-orang yang sudah dikumpulkan di dalam majelis, nggak mungkin. Mungkin cara Allah untuk menyadarkan diri saya itu lewat dari kecelakaan. Jadi dari situ, dari perkataan Mbah Soleh yang bilang itu seperti itu,
langsung ngena di hatiku, dan akhirnya saya sadar, akhirnya bisa menerima dari semua yang kecelakaan yang lalu tahun